sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ja'allahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu li jamil ayadi wal ala, wa syuruhu syukra man ufiya minal bala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ikhtassallahu bihi fadaila, wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bil iktida wa narud darajatil ula. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap bapak dan ibu haji, ibu hajjah, para ustaz dan juga jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembahasan yang lalu, Imam Ghazali berpesan kepada kita bahwa Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Kita dituntut untuk meluruskan, untuk menyempurnakan semua ibadah-ibadah kita supaya rahmat Allah turun kepada kita. Antara khauf dengan roja, antara harapan kita dan juga dengan rasa takut kita kepada Allah, ini harus seimbang. Jangan terlalu takut. Kalau terlalu takut kepada Allah, akhirnya kita pesimis. Tahu pesimis, Bu? Pesimis bukan temannya kismis, bukan. Pesimis itu jadi putus asa. Kalau terlalu takut, kalau terlalu rojak atau terlalu banyak harap, ini kebangetan pede. Terlalu percaya diri juga jangan. Karena kalau terlalu percaya diri, akhirnya kita nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini yang akan dijelaskan. Kalau kita terlalu percaya diri, yakin banget kalau saya mah surga kayaknya nih. Yakin banget kalau saya mah ini nggak mungkin neraka mah, Preset juga enggak. Nah, seperti itu juga nggak boleh. Terlalu pede, terlalu yakin, itu juga tidak boleh. Walaupun memang Allah rahmatnya itu sangat luas, tapi tetap kita harus
berupaya untuk meluruskan dan juga menyempurnakan amalan-amalan ibadah-ibadah kita. Oleh karenanya di pesan yang berikut ini Imam Ghazali mengatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa iyyaka an taqula innallaha karimun rahimun, dan hindarkanlah engkau mengatakan bahwa Allah karimun, itu maha lomo, maha dermawan, rahimun, dan juga maha penyayang. Yaghfirud dzunuba, Allah mengampuni dosa-dosa, lil usati, untuk orang-orang yang maksiat, untuk orang-orang yang durhaka. Fa inna hadhihi, karena sungguhnya kata-kata ini kalimatu haqqin urida biha batilun, ini kata-kata benar tapi digunakan untuk maksud yang batil. Yang dikehendaki dengan kata itu apa? Batilun, dikehendaki kebatilan. Wa sahibuha mulaqabun bil hamaqati, dan orang yang mengucapkan kata-kata ini mulaqabun, dijuluki bil hamaqati, dengan orang bodoh. Bitalqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan laqab atau dengan julukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bodoh itu bagaimana? Orang bodoh itu yang terlalu percaya diri, kebangetan, pede bahwa Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun, udah pasti diampuni, nggak usah sholat juga diampuni. Nah yang seperti itu omongan orang bodoh. Dia bilang Allah kan maha pengampun, Allah kan maha penyayang, ya kita mau dimasukin surga. Tapi sholat enggak, puasa enggak, cuma ngandelin omongan begitu. Allah maha pengampun, Allah sih maha penyayang sama hambanya, masa iya dimasukin neraka? Tapi nggak ada amal, nggak ada ibadahnya, nggak ada upayanya. Ini omongan orang-orang bodoh yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai orang-orang ahmak, yaitu orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti. Memang betul ucapan ini betul bahwa Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, betul. Allah maha pengampun, betul, mengampuni dosa-dosanya hambanya, Allah, betul. Ucapan ini betul, tapi ini digunakan untuk maksud yang batil, untuk maksud yang salah. Maksud yang salah untuk orang-orang yang malas. Dia malas puasa, ogah lapar, ogah juga haus, ngopi aja ngopi maunya. Tahu Ramadan dia cari es kelapa. Ogah sholat, nggak mau dia buat mengeluarkan zakatnya, tapi pakai bantalan atau pakai landasan bahwa Allah maha pengampun, Allah maha luas rahmatnya, nggak usah pakai begitu. Nah omongan orang yang seperti ini betul omongannya, tapi tetap salah karena digunakan untuk tujuan yang salah, yaitu malas, bermalas-malas dengan ibadahnya, nggak mau ibadah, nggak mau upaya. Orang yang mengandalkan angan-angan atau lamunannya, dia ngelamun, saya mah hamba yang dosa, saya mah banyak banget kesalahan-kesalahannya, tapi nggak berangkat juga tobat, nggak berangkat juga ibadah, sama aja ini orang yang ngimpi. Yang namanya ngimpi, Pak, yang namanya ngimpi, Bu, yang nggak nyata. Jadi mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan surga, cuma nggak melakukan apa-apa, ngimpi, nggak bakal terwujud. Tapi demikian juga orang yang menganggap bahwa dengan sholatnya, dengan ibadahnya, dengan ngajinya, dengan ilmunya, itu pede banget bakal masuk surga. Salah juga. Karena masuk surganya kita, diampuninya kita dosa-dosa kita oleh Allah, itu bukan karena ibadah kita, tapi semata-mata karena rahmat Allah, karena sayangnya Allah pada kita. Sering saya sampaikan, kalau mau diukur pakai ukuran yang fair atau adil, harusnya orang sini ada yang sholatnya udah sampai 70 tahun. 70 tahun sholat terus, ada nggak? Atau ada yang ya 30 tahun dan 30 tahun 30 tahun sholat terus, taat terus sama Allah. Harusnya kalau pakai ukuran yang pas atau fair, kalau ibadahnya 70 tahun, surganya berapa tahun?
70 tahun kalau mau pakai ukuran yang adil-adilan. Terus gimana kalau Allah kasih surga abadi lebih dari 70 tahun selamanya? Itu karena rahmat Allah, karena sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ibadah kita apakah menyebabkan kita masuk surga? Bukan ibadah kita yang menyebabkan kita masuk surga, tapi sayangnya Allah. Allah sayang ngelihat kesungguhan kita. Ini bocah benar-benar kayaknya bangun subuh. Ini bocah kayaknya benar-benar nih ngaji, walaupun ilmunya belum dapat, tapi benar-benar rajin. Nah, kesungguhan itulah yang dilihat oleh Allah. Kita ngelihat anak, ngelihat remaja yang udah sungguh-sungguh, asal kita suruh dia nurut aja. Disuruh sekolah dia nurut, pulang sekolah suruh bantuin. Terus dia disuruh sama bapaknya pergi ke rumah saudaranya silaturahim, ya dia pasti ikut mau gitu. Sama anak yang kayak begini nih Bu, Pak, kira-kira kita sayang nggak? Sayang. Kira-kira salah dikit aja dia salah dikit pasti kita ampuni, salah dikit pasti kita maafin. Kurang lebihnya seperti itu. Allah melihat hamba-hambanya yang sungguh-sungguh, yang upayanya kelihatan, datang ngaji, sholat, wudhu, baca Quran, belajar ke ustadz ini, ke ustadz itu, kelihatan kesungguhannya. Walaupun ada salah-salah dikit, insya Allah tetap Allah ampuni. Tapi harus kelihatan upayanya. Kalau sudah Allah ampuni, insya Allah masuk surga. Dan surganya bukan cuma 30 tahun, bukan cuma 70 tahun, tapi selamanya. Ini yang namanya rahmat Allah. Yang bilang bukan saya itu Pak, yang bilang bukan saya Bu, yang bilang Rasulullah. La yadkhula ahadun al-jannata bi'amali. Tidak akan ada seorang pun yang masuk surga sebab amal perbuatannya nggak ada. Kata Rasulullah, kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah, engkau juga masuk surga nanti. Engkau masuk bukan karena ibadahmu, bangun malammu yang sampai bengkak kakinya, bukan karena puasamu yang memang lebih sering lapar dibanding kenyang Rasulullah, bukan karena jasamu. Kata Rasulullah, wala ana, tidak juga saya, illa aliyatagum Allahu birahmati, kecuali memang Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, kata Rasulullah. Nabi aja masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya. Oleh karenanya jangan kebangetan pede, jangan terlalu percaya diri bahwa amal kita ini sudah sempurna dan Allah harus wajib. Loh, Allah diwajibin. Allah harus, jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu pede atas amal perbuatan kita. Tapi juga jangan kayak orang bodoh ini. Jangan kayak orang bodoh yang merasa bahwa gak usah sholat, gak usah apa-apa, nanti diampunin sama Allah, gak usah surga. Jangan. Ini adalah omongan orang-orang orang-orang kentir, tahu kentir? Kentir, ya, kumprung. Orang yang omongan orang bodoh yang melakop atau yang menjuluki ucapan ini adalah ucapan orang bodoh. Ini Rasulullah, karena sabda Rasulullah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-kayyisu, orang yang sempurna akalnya, orang yang cerdas. Man dana nafsuhu, yaitu orang yang bisa menundukkan nafsahu akan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal lima ba'dal mauti, untuk sesuatu setelah kematian, maksudnya untuk akhirat. Wal ahmaqu, adapun orang yang bodoh, orang kumprung, orang kentir itu, man atba'a nafsahu, orang yang mengikutkan hawa nafsunya, dia ikutkan hawaha akan kecenderungannya. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, dan dia ngimpi, dia berangan-angan kepada Allah al-amaniyah, akan mimpi-mimpi atau lamunan-lamunan. Jadi ngelamun aja. Orang kalau ngelamun jangan kan urusan akhirat, urusan dunia aja kalau ngelamun maka nggak bakal wujud. Saya punya telur satu,
ntar telur satu nitip sama Bang Tohir, nitip biar diramin sama ayamnya Bang Tohir. Nanti dari ayam satu saya pengen kawin sama ayamnya Bang Tohir, punya dua deh saya. Dia punya dua, saya kawin lagi tuh ayam jadi 4, kawin lagi jadi 8, terus tapi datang ke Bang Tohir kagak, ngelamun aja ngelamun udah. Kira-kira terwujud gak tuh? Nggak terwujud, urusan dunia tuh, apalagi urusan akhirat, ngelamun aja. Ya Allah maha pengampun, gue dosa terus juga nggak apa-apa, nggak berangkat taubat. Allah maha penyayang, pasti surga dah. Nggak berangkat sholat, tetap nggak bakal bisa masuk surga. Jadi harus dibarengi dengan amal dengan ibadah kita. Ini orang yang cerdas, orang yang sempurna akalnya adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, malas-malas dilawan, dingin-dingin dilawan, hujan timbang doang dilawan. Mana banyak yang bolos ini. Hujan cuma dikit doang dilawan, namanya menundukkan hawa nafsu. Ditundukkan semuanya dan dia melakukan sesuatu untuk akhirat. Dia bangun sholat, dia sedekah, dirogoh kantongnya, dia puasa Senin Kemis apalagi Ramadannya. Ini sengaja dilakukan bukan untuk pamrih pada orang, bukan untuk dunia, bukan, tapi dia lakukan untuk akhirat. Ini orang yang cerdas. Sedangkan orang yang bodoh, kata Rasulullah, orang yang nafsu atau dirinya, orang yang dirinya ini sengaja ditundukkan oleh kecenderungan hawa nafsu. Jadi ada hawa, ada nafsu. Kalau nafsu itu diri kita nafsu, tapi nafsu yang dimaksud di sini adalah nafsu yang lawwamah atau nafsu al-ammarah. Karena nafsu ada 3 macam. Ada nafsu yang pertama, ada nafsu al-ammarah bisu, nafsu diri bagian diri kita yang selalu mengajak keburukan. Nggak mau sholat, males dingin, nggak mau sedekah, sayang gue nyari duit banyak-banyak kasihin orang, nggak mau puasa, lapar mulut asem banget lagi kalau puasa. Itu yang begitu-begitu, itu namanya diri kita, namanya nafsu al-ammarah. Kemudian ada yang kedua ada nafsu al-lawamah. An-nafsul lawamah ini sudah mulai sadar dan sudah mulai, ya Allah, bang, umur udah segini masih kagak puasa aja. Dan dia ngomong sama diri sendiri nih, bang, umur udah segini masih belum sholat aja. Kalau sudah muncul seperti itu, artinya sudah bisa mengatakan bahwa ini aku ini salah. Itu namanya an-nafsul lawamah. Siapa itu? Diri kita, ada dalam kita. Nah, nanti naik lebih tinggi lagi, yaitu an-nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini bagian diri kita yang sudah naik lagi. Kalau sudah bisa menyalahkan bahwa bang, umur segini belum sholat juga, bang, umur segini masih nyawer aja, bang, umur segini belum tobat-tobat juga. Akhirnya berangkat tobat, berangkat sholat, berangkat ibadah-ibadah yang lain, kemudian merasa tenang dengan ibadah itu, nyaman dengan ibadah itu bersama Allah, maka namanya an-nafsul mutmainnah. Nafsu atau diri kita ini punya kecenderungan. Nafsu yang dua ini, lawamah dan ammarah, punya kecenderungannya itu malas, kecenderungannya pengen dilihat orang, kecenderungannya pengen menjaga miliknya sendiri. Nggak usah bagi-bagilah sama orang gua kerja susah-susah. Itu kecenderungan diri kita, pengen dimuliain sama orang, nggak mau. Awas aja ada orang yang ngeledekin gua, awas aja ada orang yang menghinakan gua, marah langsung. Nah, itu yang kayak gitu namanya nafsul ammarah. Yang seperti ini bisa dia tundukkan, kemudian dia bangkit menuju kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya, maka ini namanya orang cerdas. Tapi kalau nurutin aja, nurutin malesnya, nurutin harga dirinya, diledekin sama orang marah, nurutin bakhilnya, ini milik gua sendiri, boleh kerja sendiri, ngapain dikasih orang. Kalau masih nurutin begitu, namanya nurutin hawanya, nurutin kecenderungan nafsu. Karena yang namanya nafsu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu punya kecenderungan
untuk melindungi dirinya sendiri, keakuannya. Kadang-kadang disebut dengan aku, gua gitu, gua sembarangan, gua kerja capek-capek buat sedekah, gua, nah itu yang ada di situ namanya nafsu amarah. Kalau sudah bisa ditata, kemudian sudah bisa tenang dengan ibadahnya bersama Allah, maka namanya an-nafsul mutmainnah. Emang nafsu ini Allah ciptakan. Dulu waktu pertama kali Allah ciptakan akal dengan nafsu. Satu riwayat menyebutkan Allah panggil akal. Wahai akal, akal ini bagian dari diri kita. Ini bagian dari diri kita yang bisa menangkap atau yang bisa memahami kebaikan, memahami kebenaran, memahami kebahagiaan yang sejati. Kebaikan yang sejati ya Tuhan, kebahagiaan yang sejati ya akhirat nanti, keindahan yang sejati ya bukan dunia ini tapi ada nanti. Nah, akal bisa paham itu. Pertama kali Allah ciptakan akal, panggil akal oleh Allah, wahai akal, siapa engkau dan siapa aku? Kata akal apa? Kata akal, engkau Tuhanku dan aku hamba. Itu akal itu. Kalau nafsu sudah bisa ditentukan, maka akan yang menguasai akan akal. Akal itu bisa tunduk. Akal pasti bisa memahami sesuatu yang lebih tinggi dari hanya sekedar kebutuhan makan, minum, malas itu. Pasti akal bisa memahami yang lebih tinggi. Akal begitu diciptakan oleh Allah, dipanggil, ditanya oleh Allah, siapa engkau? Siapa aku? Akal jawab, engkau Tuhanku, aku hamba. Nafsu Allah ciptakan, dipanggil oleh Allah. Ya nafsu, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Engkau, aku ya Allah. Dan nafsu itu, engkau ya engkau, aku ya aku. Akunya gede emang nafsu. Dan dari sini nih kadang-kadang orang, mohon maaf, ahli ibadah pun kadang-kadang kalau muncul keakuannya maka bisa mewajibin Allah. Ya Allah, aku udah sholat, surga apa? Aku udah sholat, masa masih gini-gini aja? Itu akunya tuh masih. Nafsu begitu jawab pertanyaan Allah, engkau, aku, maka dimasukkan ke neraka ribuan tahun, ditanya lagi sama Allah, dicuci, tanya lagi, ya nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Yang engkau, aku, masih begitu ya? Sampai 3 kali, Pak, sampai 3 kali Bu. 3 kali dicelupin ke neraka, dibersihkan, tanya, ya nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Engkau Tuhanku dan aku hamba. Itu nafsu. Memang harus terus, harus ditempa dengan ibadah sampai hilang keakuan kita, sampai kita ngaku bahwa yang bisa sholat bukan saya ya Allah, tapi engkau yang menuntut saya. Yang bisa ngaji bukan saya ya Allah, tapi ini ilmu dari engkau dan engkau yang menyebarkan ini buat orang-orang. Bukan saya ya Allah, sampai bisa menghilangkan keakuan, bukan saya semuanya, tapi engkau ini yang sedang menuntut saya. Namanya nafsu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya. Orang yang bodoh adalah orang yang membiarkan nafsu atau dirinya dikuasai oleh kecenderungan buruknya. Pengen dimuliakan, pengen di surga, pengen dengan ibadahnya, pengen dianggap, pengen dibalas dengan ibadahnya, itu namanya orang yang bodoh. Padahal Allah memberikan kelaumannya Allah atau kedermawanannya Allah itu bukan karena ibadah kita. Kedermawanan Allah sudah awal, karom atau kedermawanan Allah itu sudah dari awal. Saya tanya sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, rahmat Allah, dermawannya Allah sama ibadah kita itu, apakah kita ibadah baru Allah kasih nafas, Allah kasih hidup? Apakah kita hidup dulu baru ibadah? Hidup dulu, berarti dari awal emang Allah udah dermawan. Bukan gara-gara kita ibadah terus Allah kemudian jadi CS-nya, Allah CS-nya gara-gara ibadah kita, bukan. Justru ibadah kita
kita dituntut untuk bisa ibadah, itu adalah udah pemberian Allah. Karena yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan untuk bisa ngaji, untuk bisa sholat, itu adalah orang-orang tertentu yang memang dapat panggilan Allah, dapat undangan Allah. Alhamdulillah nih orang yang diundang Allah semua nih. Digampangin buat ngaji gampang, buat apalagi buat arisan yang ada jengkolnya. Aduh. Ada apa sisa semalam ada? Semalam. Tadi sore masih ada. Iya, orang yang cerdas yang bisa menundukkan hawa nafsu. Orang yang bodoh, orang yang justru membiarkan nafsu atau dirinya ini dikuasai oleh kecenderungan-kecenderungannya. Memang demikian Bapak Ibu. Orang cerdas itu orang yang bisa melihat dengan akalnya, dia bisa menangkap bahwa yang sejati, yang sesungguhnya adalah akhirat, bukan dunia. Maka karena akhirat itu lebih abadi, akhirat itu lebih sejati, maka dia akan melakukan amalan-amalan, melakukan ibadah-ibadah yang akan imbasnya atau efeknya itu untuk akhirat. Bagaimana caranya? Gampang. Pokoknya niatin semua untuk akhirat. Meskipun kelihatannya dunia, bapak-bapak kerja, niatin karena Allah, buat cari rezeki, memang tanggung jawab namanya kepala keluarga untuk nafkahin anak dan istri. Ibu-ibu masak misalnya, niat buat bakti sama suami dan juga buat ngasih nafkah anak-anaknya karena anak butuh makan misalnya. Niatin semua buat akhirat, asal jangan yang haram-haram buat akhirat, nggak boleh. Yang mubah, apalagi yang sunnah, niatin buat akhirat, jadi akhirat semuanya. Tentu kalau yang ibadah mahdoh, ya akhirat pasti. Tapi yang bukan ibadah mahdoh, yang kelihatannya dunia, asal kita niatkan buat akhirat, sampai makan kacang aja, makan kacang, Mas Darjo pakai bismillah, akhirat jadi. Minum pakai bismillah, jadi akhirat. Nah, orang yang cerdas, orang yang melakukan itu semua, tapi untuk bekal akhirat, bukan cuma buat ngebasahin tenggorokan doang, bukan cuma buat mengenakin mulut doang, tapi dengan bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.